Mungkin memang kalau Badara Wuhi ini mungkin dari cerita aslinya juga kurang kuat kali ya. Karena kalau Badara Wuhi kan dia nggak ada thread-nya dia. Dia nggak ada thread-nya dan bukunya juga belum gitu. Iya. Jadi this is something new yang mungkin orang harus bisa adaptasi aja sama KKN yang dulu ini gitu. Iya. Kalau lu menanggapi orang yang nonton Badara Wuhi, bosen lah filmnya, ngebosenin apa bang? Ya coba lo nonton sekali lagi deh. Mungkin gak jadi bosen. Iya mungkin ya. Wah, gue jujur aja nih, Bang Kimo, gue tuh ngefans sama lu udah dari lama bang. Udah gila. Karena gini bang, dulu gue punya teman, sampai sekarang masih berteman. Kalau ngomongnya gitu berarti kan udah nggak bertemu ya. Tapi gue punya teman namanya Jovialda Lopez, dia ini YouTubers gitulah. Oh Jovi, ya Jovialda Lopez sama Andovi. Nah, gue dulu tuh saking ngefansnya sama Mo Brothers ya. Karena kan gue namanya Kemal, dia Jovial, jadi ada Al belakangnya kan. Jadi bikin Al Brothers, sumpah kerjanya sama Star Vision sama Pak Parwes. Oh iya bener loh. Iya, cuma memang itu saking ngefansnya sama Mo Brothers tuh. Cuma memang kalau orang berdua dibenturin, maksudnya mungkin gue sama Jovi ini egonya sama-sama besar, jadi akhirnya pisah-pisah juga. Oh bisa. Akhirnya nggak bersatu juga. Cuma kalau lu sama Bang Timo itu kenapa akhirnya cerai gitu bang? Nggak cerai. Oke. Maksudnya kita tuh punya, ya namanya kan kita dua orang yang berbeda ya. Punya interest juga agak beda-beda gitu. Di satu poin di mana gua ngobrol sama Timo gitu, Tim, gue pengen ngerjain project ini nih gitu kan. Gimana lo mau ikutan apa enggak gitu kan? Waduh, gua kayaknya punya ide lain dan gue pengen kerja bikin sesuatu yang berbeda nih, bukan bikin film itu gitu kan. Oke. Oh ya udah kita coba split aja dulu sementara, kita bilang gitu kan. Nanti kalau kita ada satu project yang kita feel passionate about, kita berdua lagi, kita mungkin bisa gabung lagi di situ gitu. Oh ya udah gitu. Nah pada saat itu tuh sekitar tahun 2000 berapa ya itu ya? 13, 14? 15 kayaknya deh ya, tahun 2000 sebelum 14 bener, 2014 ya? kita mencoba, gue waktu itu mau coba naikin Dread Out waktu itu pada saat itu baru keluar kan. Cuman for some reason nggak bekerja nih. Maksudnya orang-orang masih belum berani invest ke sesuatu yang apalagi related to something yang mereka nggak familiar, waktu itu game kan. Padahal secara YouTube, secara apa, PewDiePie waktu itu masih pernah ngebahas Dread Out man. Iya, padahal game Indonesia kan. Game Indonesia kan. Iya. Nah, dia pernah mainin kalau nggak salah. Nah terus habis itu pokoknya intinya gue belum bisa lah, nggak dapet nih full funding yang gue pikirin. Oh nih kita harus segini gitu. Sementara itu Timo lagi ngerjain Night Come For Us. Dia pengen banget, dia punya satu cerita yang dia pengen untuk dia keluarin gitu, dan dia pengen ini, dan dia sudah lumayan, kita waktu itu abis rilis Killers 2013-2014. Si Timo udah ketemuan sama US producers gitu, tapi at the end of the day Night Come For Us juga nggak dapet nih, nggak jalan. Akhirnya kita telepon-teleponan lagi kan, gimana lagi Tim, gimana nih Tim? Yaudah deh kita bikin yang itu dulu, bikin yang lain dulu. Oke deh, mau nggak nih? Gue ada ide, dia bilang gitu. Oh ya udah. Pas dia ceritain, wah seru banget nih idenya, Headshot. Gitu kebetulan waktu Night Come For Us, si Timo udah ngobrol sama Iko, udah ketemu yang lain-lain gitu kan. Jadi action beats-nya dia tuh udah dapet lah di 2014-15 itu. Akhirnya dia ngajakin gue, mau gak Kim, kita jalan yuk, Headshot nih gitu kan. Oke, sama siapa? Tapi ini kita gak sendiri nih kayaknya nih gitu kan. Kita sama PH besar gitu, sama screenplay gitu. Oh ya screenplay, oke. Ya udah ketemuan dulu deh gitu, ketemuan Pak Wiki kan, akhirnya ngobrol, kayaknya cocok nih gitu kan. Ya udah, let's do it gitu di situ, karena di situ juga ada partner dulu kita yang di Rumah Dara namanya Mike Wilwan. Jadi akhirnya kolaborasi lagi lah gitu timnya nih. Oh, oke, balik. Akhirnya kita bikin Headshot bareng-bareng. Nah setelah Headshot gue mikir gue masih mau jalanin Dread Out nih gitu kan. Cuman ya mungkin butuh waktu gitu kan. Nah si Timo bilang, Kim bantuin gue deh, nih Night Come For Us akhirnya bisa nih, dia bilang gitu kan. Oh oke, kita coba yuk.
Akhirnya gue bilang, tapi lu yang direct ya Tim ya. Gue kayaknya untuk Night Come For Us gue step back as a producer aja deh. Gue bilang gitu sama dia. Oke, gue support lo, gue jagain lo, tapi role gue as a producer, lo as a director ya. Oke. Akhirnya jalan nih, kita ketemuan sama Netflix. Waktu itu kita Netflix di pick up. Netflix US ya dulu, belum Indonesia belum masuk soalnya. Netflix US, mereka punya budget dan segala macam. Wah, kita ngobrol, akhirnya kita kerja sama-sama screenplay lagi gitu ya untuk ngejalanin ini. Dan akhirnya jalan tuh, gue as a producer, Timo as a director. Nah dari situ udah deh, udah editing karena projectnya juga panjang banget kan. Jadi gue tetap on the background, gue mencoba untuk menaikin Dread Out ini, film pertama gue gitu yang gue lumayan percaya gitu kan. Jeffrey Nichols tuh, ingat gue inget tuh, gue Dread Out soal viral. Cuman gue juga masih belajar kan, maksudnya kita waktu itu kepingin film ini as a 13 tahun gitu ya, karena kita mikir, gue ketemu produser dulu, terus kita ngobrol, si Edwin produsernya, terus kita ngobrol, Edwin bilang kayaknya kita coba ke 13 deh Kim, gitu bisa nggak keluar dari lo yang super gory dan crazy, karena semua yang before that kan lumayan ekstrim kan gue, dari Rumah Darah, Killers, Headshot. Night Come For Us gitu, kayaknya tuh reflected on craziness gitu. Gue bilang oh ya boleh juga deh, kita coba deh ke 13 gitu. Ya udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol, terus udah gitu kita coba cari investor, akhirnya berhasil juga. Sementara itu Timo udah ada project lain juga dia ini deh apa sih Ketika Iblis Menjemput ya sebelum Iblis Menjemput. Nah jadi waktu sebelum Iblis Menjemput Timo jalan terus sama screenplay. Nah gue akhirnya coba bikin sendiri, jalan Dread Out. Nah disitulah gue udah mulai tuh my personal own career, my own step gitu loh. Jadi gue bikin Dread Out, abis itu gue ketemu Pak Sunil dari Rapi Film. Dia menawarkan, Kim nih gue ada IP gue yang udah lama nih, lo mau nggak nih gitu kan, coba. Oke. Di situ gue ngobrol lagi sama Joko. Gue kenal sama Joko udah lama, dari Rumah Darah kita udah ngobrol kan. Terus disitulah gue ketemu Joko dan kita udah benar-benar udah mulai kerjasama. Dia bilang gue mau Joko yang nulis, kata Pak Sunil. Oh oke banget, gue mau banget gitu kan. Kapan lagi gue bisa kerja bareng, karena dari dulu kerjanya ngopi doang gitu kan. Kan ada pengunjung Hero Sase, Pintu Terlarang, udah main. Habis itu udah gak pernah lagi bro. Siap. Gitu jadi udah di situ akhirnya gue bisa collaborate sama Joko, sama Pak Sunil, and then lahirlah si Ratu Ilmu Hitam ini gitu. Nah habis itu terus tuh dari sana alhamdulillah Ratu Ilmu Hitam oke. Terus nawarin lagi screenplay waktu itu, balik lagi ke gue, Kim gue ada Jalangkung nih, lu bisa nggak bikin Jalangkung yang versi beda? Oke. Yaudah gue lihat dulu deh gitu kan. Akhirnya gue put my own touch di situ, and then jadilah universe Jalangkung Sandekala ini yang berbeda gitu. Nah di sisi lain MD udah mulai ngobrol-ngobrol sama gue gitu kan. Kita pengen ini nih Kim. Yang pertama kali dia tawarin itu si Seudino sebenarnya. Gitu. Cuman gue saat itu ngelihat Seudino subjeknya agak heavy nih gitu. Lo ada yang lain nggak? Gitu kan. Terus dia tawarin dari Danur Universe, mau nggak nih Kim? It's sort of like a spin-off, tapi bukan spin-off banget gitu ya. Tapi part of the story dari Danur yang udah ada. Kalau nggak salah Danur 2 ya. Si Ivana kakaknya itu. Nah terus dikasih lihat ke gue. Oh ini ceritanya kayak gini. Oh menarik nih. Gitu kan. Terus karena gue belum pernah kerja sama MD, gue nanya, penulisnya gimana gitu, karena gue kalau misalnya masuk into project tuh pasti gue lumayan dalam. Maksudnya gue pasti awal dari skrip aja gue pasti ikutan gitu kan. Yang nulis Lele, dia penulis Danur gini-gini, oke. Akhirnya kenalan, terus udah ngobrol, Lele bisa nih kita ngobrol, bisa nyambung dan segala macam. Itu pandemi bro. Jadi kita kayak, gue Jalangkung gue udah jalan, udah tinggal 3 hari syuting terakhir, di stop bro. Di stop dan terus waduh gimana nih, belum beres kan gitu. Ya udah kita pendingnya lama banget bro gitu kan. baru bisa beresin itu setelah Ivana. Setelah Ivana gitu. Iya itu Jalangkung baru gue bisa beresin tuh bro syutingnya.
pada ternyata Jengangku udah jauh banget ya. Lumayan jauh men dari 2020 setelah Ratu Ilmu Hitam. Anjrit. Pada Ivana duluan tayang padahal ya. Iya, Ivana duluan tayangnya. Iya. Jadi memang begitulah kejadiannya. Jadi dari situ akhirnya gue kerja sama penulisnya MD si Lele, terus udah gitu ketemulah ritmenya lah kerja sama dia kan. Dan ya udah kita coba dan gue kasih something yang gue lihat Danur yang Awi bikin bagus banget nih gitu kan. Dan semua laku keras gitu ya. Cuman gimana caranya gue bisa bikin Danur di sisi lain tapi yang ada guanya dikit lah gitu kan. Oke. Akhirnya terakhir lah Ivana yang agak sedikit lebih edgy dibanding Danur gitu. Cuman kayaknya si Danur memang udah cetakannya yang Awi bikin tuh udah bener sih. Maksudnya dia udah punya dunia sendiri yang gua rasa udah harus begitu gitu ya. Nah cuman gue bikin sisi Ivana yang lebih other horror fans yang semoga bisa lebih mau juga menonton film ini gitu. Kepala meledak itu. Itu kayak lu dong tuh Bang Timo. Kayak Bang Awi Suryadi gak mungkin kepala meledak. Kaget gue juga sini tuh kepala meledak loh. Itu tuh lu banget. Iya. Jadi cuma memang ya bang begitu gitu kan. Jadi gue coba deh. Dan ternyata MD is very open for ideas gitu. Yang gue nggak menyangka juga gitu. Dan ya udah bagus lah gitu loh. Itu sesuatu yang bisa gue terima dan menjadi mutual kerjasama yang enak gitu lah antara gue sama MD. Nah, Mo Brothers sendiri emang dari awal udah gor-gor gitu arahnya Bang. Dari lu pertama kali ketemu di mana sih sama Bang Timo? Jadi waktu gue kuliah di mana Bang Timo? Di Sydney di Australia. Oke. Waktu gue kuliah tuh gue mau bikin film. Jadi di Sydney tuh kan ada kumpulan anak-anak Indonesia juga kan. Kuliahnya film udah? Belum, kuliahnya gue bisnismen. Gue nggak boleh bro. Sama bokap bilang kamu mau kuliah apa? Film. Enggak kan aja. Kamu kuliah ini dulu. S1-nya kamu kuliah bisnis, manajemen. Apapun deh pokoknya kamu kuliah bisnis. Terus abis itu boleh deh terserah kamu mau kuliah apa gitu. Oh ya udah gitu. Akhirnya gue kuliah bisnis dulu demi untuk menyelesaikan dan gue udah pengen sekolah film gitu kan. Oke. Nah pada saat itu gue lagi masih kuliah bisnis. Ya tetap nunggu pengen bikin film kan namanya juga gue dari dulu suka banget gitu kan. Gue mau bikin film kecil-kecilan buat student Indonesia di situ gitu karena di kota lain di Australia di Melbourne anak-anak Indonesianya udah pada bikin juga. Kebetulan waktu itu filmnya Mas Riri sama Mbak Mira ada Padangan Cinta lagi naik banget sama filmnya Rizal kan Mas Rizal dia bikin Jalangkung kan waktu itu kan. Wah gede banget dan everyone talking about Indonesian film industry and Indonesian movies lah. Iya. Jadi gue saat itu kayak anjing gue harus bikin nih gitu loh. Gue udah suka film, masa gue gak bikin film? Gue bilang gue harus bikin film Indonesia gitu kan. Akhirnya udah gue bikin. Terus gue butuh gue butuh kamera. Gue gak punya kamera kan gitu. Kalau sekarang kan kamera kan udah keren semua gitu ya. Ini masa dimana kamera tuh yang bagus tuh mahal banget. Iya. Tapi yang bisa dikonsumtif tuh murah, tapi bukan murah maksudnya affordable tapi jelek gambarnya gitu kan. Iya. Terus gue bilang anjir nih gimana ya. Tapi gue butuh, tapi gue ada nih kamera kan. Gue ada kamera handycam gitu, mini DV waktu itu. Bukan kalau kan handycam juga ada kelasnya gitu kan. Jadi gue kelas yang paling bawah gitu bro. Terus gue bilang anjir nih gimana ya. Ya udah deh. Dan gue butuh satu kamera lagi nih gitu kan supaya punya 2 kamera biar lebih enak lah ngambilnya gitu kan. Ya udah akhirnya kita bikin pada waktu ada Indonesia Night gitulah pokoknya ada acara Indonesia di Sydney. Gue bikin tuh dicari itu kameramen ini tolong hubungi ini gitu kayak itu aja bro kayak di selebaran gitu kan. Iya. Which is mirip banget sama film gue yang pertama setelah gue pikir-pikir. Terus ada yang kontak nih. Ada yang kontak namanya Timo melalui email kan. Terus dari teman gue kan emailnya teman gue bukan ke gue gitu. Teman gue bilang Kim nih ada yang kontak kita nih katanya dia punya kamera. Oh ya boleh juga nih gitu kan. Yaudah ketemuan deh gitu kan. Siapa tahu dia ini orang Indonesia gini-gini. Akhirnya gue ketemuan namanya Timo.
Timo, oke gitu. Ya udah mirip banget. Akhirnya gue ketemuan sama dia kan. Timo, Kimo gitu kan. Terus akhirnya gue ngobrol dari situ gitu kan. Dan dia ternyata dia punya kameranya bagus banget. Canon XL1 waktu itu. Orang kaya udah ya. Kuliah di Sydney juga dia kan? Kuliah di Sydney juga gitu si Timo kan. Wah oke nih Tim, ya udah gini. Terus gue cerita film, gue bikin film horor men gini-gini. Wah gue juga suka nih horor. Akhirnya gue ngobrol banyak sama dia. Ternyata pas gue ke rumahnya men, gila satu rumahnya isi satu tembok ini isi DVD semua bro. Dulu gak pernah sekolah. Kerjanya nonton film doang gue rasa. Oh dia gak sekolah juga di Sydney ya? Gak lulus dong kuliahnya Bang Timo ya? Gak tahu deh tuh lo tanya dia lulus apa enggak tuh. DVD-nya horor semua tapi Bang? Enggak banyak pokoknya any movies. Timo tuh gue ngeliat anjir lu Tim lu gila kapan nih lu nonton ini setiap hari. Iya gue wah gila. Akhirnya ngobrol banyak dari situ terus bertukar ide akhirnya gue selesain tuh film gue kan. Dia sebagai kameramen atau DOP gitu bantu-bantu gue. Sebenarnya filmnya kan udah setengah jadi dia setengah jalan bantuin gue. Akhirnya jadi kita tayangin tuh film kan. Judulnya Bunian. Jadi kalau kalian mencoba untuk cari tahu ada Bunian film indie itu dari Australia itu gue yang direct. Siap. Bisa ditonton di mana Bang? Nggak tahu ya waktu itu tuh ada di YouTube someone. Jadi gini itu juga lucu tuh. Bunian itu udah tayang di Sydney terus kebetulan salah satu pemainnya itu kenal sama yang di Trans TV lah. Oke. Terus udah gitu kita ngobrol-ngobrol karena waktu itu film Indonesia tuh macam-macam bro. Dari yang super indie banget sama itu ada tuh di bioskop gitu. Ada juga ditayangin di TV gitu. Akhirnya kenal terus alhamdulillah di pick up tuh di Trans TV. Sempet tayang men sekali apa 2 kali gitu di Trans TV. Gue kaget gitu. Wah gila gitu seru banget nih gitu kan. Iya. Terus kita ketemuan sama dulu masih distributionnya sama NAF itu yang bikin DVD, VCD waktu itu. Iya dulu NAF itu tempat ke toko jualan kan sebenarnya kan? Toko jualan betul dari dulu tuh men. Iya. Toko DVD dan VCD. Nah ketemu sama ya udah almarhum Pak Koko namanya. Terus ngobrol, ini gimana nih filmnya gitu kan? Mau di ini nggak? Ya udah Pak, boleh deh kita ini aja kita jual aja. Terus udah gitu dia boleh distribute gitu kan sebagai bentuk DVD dan VCD. Nah itu tuh gue nggak tahu udah nggak ada lagi tuh barangnya tuh. Jadi tuh lumayan langka kalau kalian ketemu tuh cakep banget tuh bro. Bunian ya. Kamera apa itu Bang? Ya itu kamera Sony yang bukan 3CCD dulu tuh naik kelasnya tuh dari yang biasa terus ada yang 3CCD jadi chipnya lebih advance sedikit lah jadi gambarnya sedikit lebih jernih. Ini bukan yang itu, ini di bawahnya. Sama dibantuin sama Timo kameranya XL1 namanya. Itu udah 3CCD, lensanya udah lensa Canon gitu ya. Bagus. Keren juga nih gue bilang. One of the legendary kamera guys lo kalau punya itu tapi formatnya masih mini DV, masih kaset tuh men. Tahun berapa itu Bang berarti? 90-an ya? Enggak bro, itu tahun 2002. 2002. 2002. Oh, lu bikin film Bunian tuh 2002 ya berarti tahunnya ya? Iya, 2002 betul. Tapi lu yang punya ide horor pertama kali justru lu Bang ya? Iya, lumayan karena si Timo sebenarnya karena dia kan nggak banyak main sama orang Indonesia gitu. Nah, pas ketemu gue baru tuh kita kenalan gitu, lebih banyak lagi lah gitu, lebih lebar. Nah, di situ si Timo ketemu ya teman-teman yang mau main filmnya. Akhirnya gue bikin short film sama dia waktu gue di Sydney. Apalagi nih judulnya Alone, sendiri. Ada tayang nggak ada? Kayaknya nggak tayang sih. Alone tuh tayang di mana ya? Kayaknya nggak tayang sih. Nggak ada bro. Ini lebih matang daripada Bunian ini. Udah lebih matang karena gue udah ngobrol sama Timo. Terus ceritanya juga lumayan nih something yang a bit different gitu kan. Kita bikin film pendek itu. Terus apa ya waktu itu sempet dinominate FFI kalau nggak salah deh. Itu Alone itu sendiri. Harusnya ada tayang ini. Harus cari kayaknya followers ada Bang udah nonton gue. Kayaknya udah ada yang nonton ini. Bisa jadi sih. Gue lupa ada di mana tuh. Emang gue waktu itu belum ngurusin
library yang harusnya diurus tuh, padahal itu berguna banget sebenarnya. Iya sebenarnya berguna bang itu. Iya benar. Nah Pak, kalau memutuskan akhirnya bikin rumah darah gimana itunya, journey-nya? Balik dulu gue ke Jakarta, udah selesai kan kuliah kan, akhirnya gue S1 bisnis gue selesai, akhirnya gue ngambil diplom film di Sydney, cuman 1,5 tahun. Habis itu gue si Timo kita udah sering ngobrol tuh, Timo bilang, Kim gue cabut nih kayaknya nih ke New York gitu kan. Oh serius lo bro gitu. Iya gue mau sekolah yang film yang lebih, karena si Timo waktu di Sydney tuh ngambil film, tuh satu lagi ngambil desain apa gitu. Oke. Ini beneran sekolah film nih di New York Film Academy kan. Oke bro, ya udah lo cabut ke sana, gue balik dulu ya, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue balik ke Jakarta. Gue balik ke Jakarta, terus gue juga kan anjing gue mau ngapain lagi nih gitu kan. Ya udah akhirnya gue bikin PH kecil-kecilan, tapi karena gue targetnya film masih belum apa ya, masih kayaknya waktu itu film masih baru, orang belum banyak yang berani invest dan segala macam kan. Iya. Jadi kita yaudah deh yang ada aja gitu, ya udah kita bikin TVC, bikin corporate video gitu ya. Sekitaran 1 tahunan lah gue coba bikin corporate video dan segala macam itu gitu. Nah habis itu si Timo balik dari New York. Berapa tahun tuh kuliahnya berarti? Total. 1,5 hampir 2 tahun. Lama ya? 1,5 tahun lah. Oh, kuliah bener ini. Kuliah bener doi. Iya Bang Timo. Sorry Tim, gue ceritain jadi. Gak apa-apa, banyak gak tahu tuh. Seru juga. Dia akhirnya dia balik, udah terus balik kita ngobrol lagi. Gimana nih? Tahu nih setelah film gue yang pertama, film kita nih kita nggak pernah ngapa-ngapain nih Tim gitu. Terus Timo bilang ya udah gimana ya? Terus gue bilang kita kayaknya harus bikin nih Tim. Iya nih kita harus bikin gitu kan. Kita harus bikin nih. Ya udah ya kita, apa lu punya duit berapa? Oh patungan. Ya udah, gue ada duit nih katanya Timo. Oke, gue ada duit segini. Ya udah gue cuma punya duit segini nih Tim. Tapi ya udah kita harus bikin gitu. Oke, idenya apa gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, keluarlah darah ini, ide darah ini gitu. Jadi waktu itu tuh kita film-film juga, film-film US, film-film Korea tuh macem-macem ya. Terus akhirnya kita banyak nonton dan ngambil reference sana sini. Akhirnya tercetuslah darah. Darah film pendek itu gitu. Tadi Rumah Darah dulu. Kita pikirin yang gede dulu. Terus kita mikir gitu kayak anjir nih kita nggak mungkin bisa nih Tim untuk kita dapat investment orang untuk bikin feature film gitu. Dengan portfolio kita yang kita punya, gue rasa nggak dapet nih untuk film, gue bilang gitu kan. Kita bikin shortnya dulu. Oh ya shortnya, gimana nih shortnya? Akhirnya kita kelola lagi idenya bareng-bareng. Lahirlah Darah film pendek. Nah disitulah kita yang benar-benar serius banget, naruh duit, ngeluarin duit seadanya untuk kita bikin film. Lu ambisius banget, kita mau pakai 35 tadinya kan. Buset. Udah kayak anjir gitu. Pas dihitung-hitung gitu anjir mahal banget bro gitu kan. Gak masuk lah. Gak mungkin gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh tapi gue mau pakai film gitu kan. Oke, gimana ya gitu. Kita ngobrol-ngobrol akhirnya untung gue mencoba masuk ke dunia bikin corporate video, bikin TVC gitu. Jadi kan gue udah mulai sedikit kenal kru-kru lah bro gitu kan. Iya. Dari situ nyambung gitu, kenal sana kenal sini gitu. Akhirnya tahu nih info berapa film film per reelnya berapa gitu-gitulah. Udah tahu dan kita udah bisa ngitung. Akhirnya ya udah deh dengan duit segini kita bisa nih pakai Super 16 gitu. Akhirnya kita beneran kita sewa, beneran kita coba layout gitu dan kita bikin kita ngajak temen waktu itu siapa gitu gue lupa, pokoknya kita produksi lah gitu. Tapi teman-teman itu masih kerjasama sama gue sampai detik ini gitu ya. Dari Darah film pendek. Terus akhirnya Darah film pendek itu udah jadi, bingung mau diapain nih Tim gitu kan. Yaudah kita iseng aja yuk, kita kirimin aja katanya Timo ke mana film festival gitu. Ya film festival apaan nih gitu kan. Mana nih mau film kita yang gori gini. Yaudah kita Fantastic Film Festival aja di mana-mana, kita kirimin aja gitu. Udah kita email gitu kan. Dulu ribet bro. Kalau sekarang gampang. Kalau misalnya film festival lu tinggal upload. Kalau dulu lo harus burn DVD. Udah gitu lo harus kirim pakai FedEx atau pakai DHL. Jadi mahal kan bro. Mahal. Ada karena kita baru
belum kenal sama festival directornya, Iya. ya harus bayar lah gitu kan untuk entry gitu kan, seperti yang lain. Tiba-tiba kita masukin ke LA Scream Fest. Diterima sama mereka, bilang, oh ini keren Dari nih. sekian banyak ya. Dari sekian banyak, disebarin, disebarin. LA yang keterima nih. LA Scream Fest keterima, terus ada beberapa juga nerima. Oh nih menarik nih katanya. Serius nih Tim. Gimana nih? Ya udah, kita coba aja, terus diundang sama mereka ke US gitu kan. Akhirnya gua sama Timo ke US. Ke LA itu. Ke LA. Berdua aja. Berdua. Nyoba-nyoba aja gitu, nih mau kemana gitu. Nah dari sana kedengeran sama salah satu itu yang mau bikin namanya Takut, antologi Takut kalau nggak salah. Iya, ada dulu filmnya tuh kan. Ada. Lu bikin juga kan soalnya Bang? Nah ya itu film darah kita, film pendek kita itu. Masuk ke Takut ya? Masuk ke kompilasi Takut ini Okay. gitu. Akhirnya filmnya masuk ke kompilasi Takut ini. Nah dari situ tuh ada talks juga tuh. Kita ketemu produser kita Delon. Nah itu ketemu yang lain-lain. Dan akhirnya terjadilah Rumah Darah. Dengan segala macam. Itu invest juga tuh gue sama tim. Kayaknya kita harus sekali lagi nih masukin uang gitu untuk uang ini. Pribadi gitu. ya? Uang pribadi. Iya. Ya udah akhirnya kita masukin di Rumah Darah, terus udah gitu Rumah Darah alhamdulillah dapat positive response dari orang-orang gitu ya. Dan dari situlah masuk ke Killers, kita lanjut ke Killers, terus masuk ke Headshot, terus tadi yang tadi gue bilang. Sampai akhirnya satu titik gue bilang sama tim, you do your own thing dulu, gue mau do my own thing gitu kan. Oke. Akhirnya jalan terus tuh sampai detik ini masih. Kemarin kita ngobrolin juga kan, gimana nih kita mau jalan gak nih? Ya ayo. Cuman ya itu Timo punya kesibukan, gue punya kesibukan gitu kan. Waktunya nih masih belum match banget gitu. Dan definitely sih gue sama Timo pasti akan jalan lagi sih. Iya. Sama Brothers. Iya, dan itu akan jalan lagi di Rumah Darah 2 teman-teman. Langsung bocoran. Rumah Darah 2. Tapi Rumah Darah itu kan lumayan pasti kan secara production kayaknya mahal banget Bang itu. Pakai uang pribadi lagi kan? Enggak lah. Enggak juga ya? Sih, enggak. Adegan motong-motongnya itu? Enggak, itu semua indie man. Ya that's kita sendiri dan kita gak ada yang tahu. Gue sama Timo yang benar-benar, apalagi urusan darah-darahan gitu ya. Gue sama Timo yang benar-benar kayak anjir nih gimana nih Tim. Kita cari berbagai macam type of blood yang kita pengen gitu. Itu sendiri semua men. Oh sendiri semua tuh ya? Itu indie hitungannya bro. Gokil. Untuk Indie. segitu kerennya indie ternyata ya? Indie. Oh, dan itu memutuskan maksudnya pas awal ngobrol itu nggak pernah kepikiran pengen bikin film drama atau apa nggak ada Enggak, langsung enggak. gore langsung ke situ sih film genre. Oh, kalau lu suka film gara-gara film apa, Bang? Udah lama ya soalnya. Udah lama. Yang bikin lu cinta sama film apa? Langsung film gore gitu, horor. I think so. Kayaknya apa ya? Jurassic Park horor sih. Poltergeist kayak bro. Oh, dari Poltergeist ya. Tapi Poltergeist kan horornya bukan nggak gore juga sih jatuhnya ya. Enggak, tapi serem tuh film tuh. Iya, serem One of the movies yang menurut gua, oh shit. Iya. Oke, kena di gue lah. Poltergeist ya. Yang itu juga Poltergeist. kalau kayak Exorcism yang tahun-tahun jadul juga serem. Serem. Cuma kalau ditonton sekarang jadi lucu ya. Ya oke lah gitu. Ya kalau di zaman itu makanya nonton itu kayak wah. Gokil men. Gokil, tapi kita nonton sekarang dengan teknologi yang sekarang kayak ternyata cukup juga ya film. Tapi zaman dulu makanya gue respect banget sama Kubrick bikin Space Odyssey itu. Iya. Odyssey. Oh iya, salah Odyssey. satu yang itu juga Alien gue juga suka tuh. Oh ya kayaknya Alien ya. Alien tuh something yang wow, ini Breakthrough juga tuh ya. ternyata tuh nih film horor tuh nggak cuman gituan doang gitu. Ini juga termasuk film horor. Gitu. Tapi gue kalau Exorcist tuh gue kayaknya pas udah kuliah tuh gue mulai nonton film-film zaman dulunya. Iya. Tapi kalau dari awal yang bikin trauma yang baik gitu ya. Trauma yang baik ya Poltergeist. Oh, makanya itu yang nyangkut di otak lu sampai sekarang. Ya. Gua harus bikin film horor gitu Iya ya. gitu. Wah, gila nih. Keren nih gitu. Takut tapi kayak wow gitu, kayak ada something yang different gitu. Nah, dari situ gue explore sih film-film kayak filmnya Steven Spielberg gitu ya. Jaws. Terus apa namanya? Back to the Future, bukan Steven Spielberg tapi dia sebagai executive producer yang direct Robert Zemeckis gitu kan. Itu gue udah mulai suka tuh. Oh, nih film keren nih gitu ya. Terus film Indonesia
gue dari situ gue mencari gitu. Indonesia bikin film gak sih gitu kan? Tuh waktu kecil tuh. Karena kan dulu kan terbatas ya. Yang film Indonesia yang kita bisa tonton ada di TV tapi either malam atau yang disuguhin banget gitu kayak PKI. Terus Cut Nadine waktu itu. Gue inget banget waktu SD. Kita disuruh ke bioskop nonton Cut Nadine gitu ya. Tuh gue langsung amazed banget, wah gila men, kita bisa nih bikin film se-scale itu gitu ya. Menurut gue tuh one of the scale yang keren banget dan kita belum ada lagi nih film Indonesia yang up to that scale yang bagus ya feel-nya tuh film gitu loh. You know kayak scale tapi masih dengan sedikit resiko gitu kayak CGI dan segala macam. Tapi kan yang sekarang ya gitu ya. Cuman skala sebesar itu kayaknya film sekarang ya Indonesia. Kayaknya belum ada yang berani deh. Oh iya bang. Sekarang ya. Kalau buat sekarang. Kayaknya kalau sekarang mah udah yang kalau dikirim-kirim ke. Ini kita ngomongin CGI soalnya taraf CGI ya. Iya taraf CGI yang masif gitu. Ya, belum ada sih kayaknya CGI. Kayaknya kalau 13 film di Jakarta kayak CGI juga sih. Iya cuma kan bukan not involving in a massive scale of iya sih Lord of the Ring gitu. Iya belum mini scale-nya Lord of the Ring itu kan belum ada di kita. Belum ada. Mini scale gue nggak bikin dan nggak mikirin yang lu harus sebesar itu, nggak juga gitu. Iya benar. Kalau di luar Pak itu udah buset itu hal yang biasa banget dari tahun 70-an aja mereka udah bikin. Mereka udah bikin. 60-an gitu-gitu ya. Makanya waktu pertama kali kita nonton, kalau gue kan bioskopnya nonton pertama kali itu Jurassic Park. Gue diajak itu pertama kali Jurassic Park tuh. Pertama kali ke bioskop. Abis itu baru AADC, baru Petualang Sherina. Tapi gue paling ingat pertama tuh Jurassic Park gue diajak orang tua gue. Gue tuh amazed banget kalau tadi kita ngomongin scale yang besar tadi ya. Gue sampai amazed banget bahwa bisa loh Steven Spielberg ngadirin dinosaurus lagi di era sekarang gitu. Itu kan buset. Iya kan itu saking kan realnya buat lo pada saat itu. Saking realnya Bang. Dan kayaknya buat semua orang di dunia dah. Kayak T-Rex tuh ada begini. Dihadirin kan? Betul. Iya tapi kalau udah tarafnya Lord of the Rings kita kayaknya memang belum ada sampai ke situ sih. Belum ada Bang. Ya, ternyata Gundala mungkin enggak juga ya kalau scale ya mungkin Sri Asih ya, Gundala Sri Asih mungkin mencoba untuk that mini scale yang udah ada di situ gitu which is good gitu ya tapi nanti kan perang men itu kayak perang yang gede banget gitu kan itu menurut gua tuh canggih sih keren banget dan pada saat itu tuh film film Indonesia tahun 90-an ya gua kan grow up di tahun 90-an jadi filmnya kan agak-agak miring-miring sedikit gitu. Gue tanya juga sama produser gue. Pak bro nih kenapa lo pada saat itu bikin film yang kayak gini-gini ya gitu kan. Terus? Ya pada saat itu memang hal yang untuk bisa ditonton orang hanya yang seperti ini nih gitu. Jadi yang judul-judulnya agak-agak miring-miring gitu kan. Oke dan di situ kan pada saat itu kan gue nggak interested untuk nonton mana nih film yang Susana benar-benar sundel bolong nih gitu. Nah sundel bolong tuh gue juga terekspos tuh waktu kecil tuh karena nggak salah ada deh di TV ya sempat ada sempat ada di TV dan itu juga made an impact gitu loh. Oh shit film Indonesia serem banget ya gitu ya film-film horor tahun itu sama Ratu Ilmu Hitam kayaknya juga gue terekspos juga. Pengabdi Setan tahun itu juga. Pengabdi Setan betul. Pengabdi Setan definitely gitu ya jadi itu yang membuat gue tergerak gitu ya kayak berarti Indonesia bisa nih gitu tapi kenapa ya gambarnya kayak gitu karena kayaknya dulu tuh karena gue ke expose-nya sama yang gue lihat di TV kayak mastering dari 35 itu ke TV-nya masih belum kompatibel. Iya belum sestandarnya gue nonton gitu kan belum, karena kan kita ke expose even film-film series TV yang ada di RCTI dulu gitu ya. Kayak Airwolf terus apa segala macam itu kan udah basic standarnya yang bagus banget gitu kan. Nah, kita waktu itu tuh belum film Indonesia tuh belum dari segi sound aja gitu ya. Belum dapet gitu. Iya. Kalau toh ada gue nggak ke expose ke gue karena you have to go to that bioskop yang mungkin nggak ada di Jakarta gitu kan ya. Jadi gue nggak bisa accessible itu. Jadi kita nggak tahu. Baru taunya baru sekarang ternyata film Indonesia dari dulu tuh emang banyak dan sebenarnya bagus-bagus kalau masteringnya bener gitu. Tapi kayaknya waktu itu ya nggak tahu ya mungkin
Mungkin SDM-nya atau apa segala macam. Budget dan segala macam terlalu mahal kali untuk ya lu you have to master di luar gitu, nggak di Indonesia gitu. Iya dan itu dengan lu tonton film-film Indonesia ini makanya ada ambisi bahwa gue bisa nih bikin yang standar luar negeri gitu bang ya. Menujunya ke sana gitu. Gue pengen banget kita udah disamain. Nah ternyata itu terjadi di tahun 2000-an kan. Banyak film Indonesia yang udah sesuai standar. Iya tapi Rumah Darah mah breakthrough juga itu aja bang. Maksudnya di era itu tuh Rumah Darah berarti keluar tahun berapa tuh? 2010 berarti. Kayaknya waktu itu film itu tuh cukup jadi omongan karena ada ternyata film Indonesia begini gitu bang. Kan itu biasa kita tonton di luar aja kan, film luar kan. Makanya tadi yang ambisi lu untuk kayaknya bisa ternyata film Indonesia dibikin tapi dengan skala memang internasional. Betul. Itu Rumah Darah tuh benar-benar buat kita pecinta film, apalagi masih muda kayak 2 tahun-tahun segitu tuh awal-awal berarti 2010 gua awal-awal kuliah IKJ tuh. Itu tuh cukup ada orang Indonesia bikin film begini. Itu bang, begitu bang. Itu tuh cukup ya karena kan kita disuguhin mungkin film-film drama psychological aja kalau pur horor jadinya psychological kan. Betul. Nggak ada yang kayak slasher, maksudnya thriller yang itu jatuhnya udah potong-potong kita nggak ada kan. Gak ada, kan. Makanya Rumah Darah tuh cukup bisa orang Indonesia bikin begini. Dan gue pas nonton akhirnya gue nonton beli DVD ya, gue inget banget bang. Kayaknya di Narnaf juga tuh DVD tuh. Pas gue dengan muka Sarifah Danus gitu kan serem gitu. Gue nonton tuh di rumah, gue tes DVD di rumah gue di Ancol. Gue nonton di DVD DVD gue DVD Blu-ray lagi kan. Gue tes nonton itu pas lihat nonton dari awal sampai ending itu story-nya bagus apa segala macam. Gue pas selesai nonton siapa sih yang bikin gitu? Gak maksudnya story-nya bagus terus yang adegan ini aja kayak berasa real, maksudnya bener-bener kayak film luar. Siapa sih yang bikin? Akhirnya gue baru tahu oh Mo Brothers ini. Dari sini baru bahan omongan tuh karena si Jovi ini tadinya anak IKJ juga pindah UI fisika nuklir. Terus kita ketemu ngobrol. Kita ternyata bisa bikin film kayak Rumah Darah sama obrolannya jadi kayak lu nonton Cut Nadine jadi bisa ternyata Indonesia bikin gini bisa, gitu akhirnya oh ada orang Indonesia Jovi bikin film kayak Rumah Darah gini Mo Brothers gitu bisa kita kayak bikin film gitu cuma emang jiwa gue nggak gore aja dari kecil. Gue dulu lihat T-Rex itu aja makan manusia badannya gitu kan waktu zaman-zaman dulu. Makanya gue agak kecewa sama Jurassic Park yang kesini kayaknya lebih anak friendly. Anak friendly. Dulu kan T-Rex makan kan kepala sampai copot, badannya sampai ketinggal atau enggak yang dia makan berdua badannya pecah gitu kan. Itu kan shocking factor yang bikin kita cinta sama filmnya bang. Bisa jadi begitu betul. Nah makin kesini kan The Lost World apanya udah di agak lebih mungkin 13 plus kali ya. Iya 13. Jadi udah mulai kurang adegan gitunya. Makanya pas nonton Rumah Darah shock culture-nya gue dapet. Karena film Indonesia bisa ternyata. Betul, itu bang. Betul. Itu cukup visioner itu era itu. Memang nggak gampang men. Gue juga kemarin kalau ngomongin Badara Wuhi gitu ya, itu udah clear banget bahwa movie ini kita coba mencakup yang larger audience seperti KKN 1 gitu ya. Jadi di situ gue udah ada sesuatu pemikiran bahwa kayak kayaknya kita nggak bisa go crazy kayak Ivana. Kalau mau dapat lebih market lebih besar lagi gitu ya. Kita coba bikin sesuatu yang tetap ada seremnya tapi bisa diterima di banyak orang lah, lebih banyak orang lagi gitu ya. Dan ternyata ya so far sih alhamdulillah so good gitu ya. Maksudnya masih bisa berjalan sampai titik ini dengan significant audience yang datang ke bioskop. Dan itu gue belajar sih bahwa jadi nggak semua film ya harus kita push ke sana. Itu walaupun itu gue cinta banget gitu ya genre itu gitu ya. Tapi ada yang bisa terima, ada yang enggak gitu. Gimana caranya kita ngambil di tengah-tengahnya ini? Dan itu sulit banget men. Itu bukan sesuatu yang gampang. Gue kalau mau suruh bikin film gore, itu buat gue that's the easy part gitu loh. Tapi untuk orang jatuh cinta sama film itu lebih dalam lagi. Dan ke bioskop bisa berkali-kali itu yang sulit banget men, nggak gampang banget itu karena itu lebih heavy on nggak cuman visual, dari karakternya, dari ceritanya dan dari jalan semuanya dari segala macam aspek tuh itu sulit banget gitu. Iya gue tuh gue mikirnya tuh bahkan kalau dari Bang Timo sama lu Bang Timo ya. Bang Timo ini kayaknya masih mempertahankan idealis Rumah Darah ini masih ada nih. Makanya gue pas nonton ketika Iblis Menjemput adegan-adegannya tuh masih
Oh ini memang Bow Brothers, unsur Bow Brothersnya gore masih dapat. Tapi pas elu tuh Dread Out Ratu Ilmu Hitam masih ada tuh kayak gitu-gitu ya gore-gore gitu kan. Tapi makin kesini kayak Seudinonya, Ivananya, terus Jalangkung Sandekala juga yang kepala putus ending itu kan diomongin di TikTok tuh semua. Tapi Badarawuhi gue belum nonton. Gue kayak ngerasa ini perasaan gue aja nggak tahu ya, tapi boleh lu lurusin. Tapi gue ngerasa idealisnya jadi terkikis makin lama jadi Badarawuhi gitu, makin dari Ivana masih terkikis gitu. Tergantung projectnya sih. Oh iya sebenarnya sih. Tergantung projectnya. Kalau gue kayak Telur Darah gitu ya. Itu series. Iya, gue nonton. Itu series ya. Itu series yang gue dikasih kebebasan dalam arti gue mengeksplor macam-macam. Tapi gue di situ gue memutuskan untuk mengeksplor gimana sih cara kita membuild up satu misteri dalam sebuah cerita gitu ya. Gue lebih mengeksplor kesananya. Gore-nya ada lah sedikit-sedikit, tapi nggak to the extent yang orang kayak, aduh gue males nih nonton ini gitu. Nah gue mencoba untuk ngambil jalan tengahnya gitu loh. Dan secara idealisme mungkin tidak terkikis, tapi gue justru mau mengimprove apa yang gue suka gitu. Mungkin yang lebih tepatnya adalah kapan gue harus ngasih treatment gore itu di waktu yang tepat, gitu. Contohnya ya itu bagus banget sebenarnya Jurassic Park gitu. Pada saat lo ngelihat itu filmnya kan bukan film gore men, bukan. It's just a animal aja gitu kan. Tapi darahnya pun nggak ada kalau nggak salah di Jurassic Park. Ya gimana? Waktu dia dicaplok itu, gue inget banget. Karena gue waktu itu juga salah juga sih. Gue ajak anak gue nonton masih kecil, nangis dia bro. Iyalah, itu. Gue juga, padahal kan waktu kecil dia mungkin nggak beda sama gue gitu. Tapi waktu anak gue kecil dia nangis dia nonton itu men. Dan itu menurut gue salah satu contoh yang tepat dalam penggunaan gore dan segala macamnya itu, violent itu gitu ya. Itu tepat banget karena pada saat itu lu nggak bakal nyangka dan lu nggak bakal lupa terhadap scene itu gitu. Dan menurut gue, dan itu laku banget kan, maksudnya Jurassic Park is one of the highest grossing film of all time juga gitu loh. Dan itu penggunaan cerita dan segala macam itu lebih heavy di sana. Dan gue sebenarnya secara idealis bukan berarti gue harus bikin film yang super gore gitu, nggak juga gitu. Gue mau bikin film yang supaya orang beberapa tahun lagi nonton gitu, lu masih bisa menikmati. Gitu. Kalau lu nonton Interstellar sekarang kan lu pasti bisa menikmatin karena lu suka gitu kan. Dan lu that's a very cool movie gitu kan. Yang lo bisa digest mungkin ya sebagai filmmaker ataupun sebagai penonton yang suka film-film seperti itu, atau any movies yang lo merasa bahwa lo bisa nonton ini setahun sekali gitu, lo nggak bakal berasa bosen gitu, lo bakal seneng banget gitu. Bahkan kadang-kadang kita suka mikir, coba gue kosongin lagi otak gue pengen lagi nonton film-film Quentin Tarantino dari awal. Dulu lagi, coba beda lo bro, karena gue nonton film ya apalagi ya mungkin particular gitu kali ya, spesifik ke gue gitu karena gue bekerja di industri ini. Gue nonton film yang dulu gitu, film Old Boy lagi gitu ya. Itu gue beda rasanya sama pertama kali gue nonton, dan yang sekarang gue bisa lebih menghargai dan bisa lebih seneng lagi. Dan itu memang sesuatu yang gimana gitu. Even yang film yang gue hampir tonton setiap tahun sekali gitu, Back to the Future ataupun Goonies gitu ya, yang gue suka gitu ya. Itu gue akan mendapatkan suatu hal yang berbeda setiap kali gue nonton gitu ya. Oke. Nah, maksudnya gue bisa nggak sih kita bikin film gitu ya yang diabadikan sama orang-orang yang orang kalau misalnya nonton sekali lagi, lu coba kamu nonton itu tuh gitu kan, film ini gitu. Itu tuh nggak bosen gitu dan orang bakal tetap suka gitu. Nah itu mungkin gue coba ngarahnya ke situ. Nah, penggunaan violent yang gue suka kasih di film-film gue itu sesuai dengan cerita dan tujuannya gitu loh. Gue bukannya ngasih violent dan gore itu asal-asalan supaya orang ngomongin atau enggak gitu. Itu pasti gue ada backnya kenapa dia bisa begini, kenapa dia melakukan hal itu gitu. Iya. Dan film lu aja yang lu suka banget Back to the Future. Iya, itu gak ada gore-gore sama sekali. Gak ada men, itu bagus. One of my favorite movies is a Toy Story.
Oh, 1, 2. Yang mana? 4. Gue semuanya The sedih. best 3. Oh iya, nangis sih gue. The best 3 men, Toy Story. Soalnya itu perpisahan kita juga sama childhood kita juga ya. Soalnya kan Andy-nya ngasih ke itu. Gue kan gue baru punya anak kan bang. Gue sampai bilang anak gue kalau udah bisa nonton film, gue harus nonton dia Toy Story dulu yang 1, 2, 3, 4. Yoi men. Itu kayaknya udah. Gue Toy Story itu film yang gue ulang-ulang, tapi gue tetap nangis loh 3, 4. Sedih banget bang. Makanya. Sedih banget. Jadi memang menurut gue itu sesuatu hal lu bisa belajar banyak sebagai filmmaker aja, lu bisa belajar banyak di sana. Kalau menurut gue. Iya. Lu bisa tahu structure story yang bagus seperti apa, pergerakan karakternya seperti apa. Menurut gue tuh jam banget dan itu bagus lah gitu untuk lo nonton gitu. Iya, dulu Mas Salman Aristo tuh gue pernah diajarin, nggak diajarin yang gimana-gimana, cuma gue tuh pernah dikasih tahu kalau nonton film Disney, terutama yang kayak Toy Story atau Finding Nemo, itu tuh cara belajar paling gampang untuk lu jadi scriptwriter yang handal gitu. Betul. Itu paling dasar aja, karena kan cuma kayak kalau biasanya diajarin itu A plus B jadi C gitu. Si Andy siapa Woody kedatangan Buzz Lightyear jadilah Toy Story kan. Gimana hidupnya gitu segala macam. Jadi formula itu tuh Finding Nemo juga gitu kan. Nemo-nya hilang terus mereka harus nyari segala macam, journey-nya jalan. Itu cara belajar paling gampang sampai sekarang. Betul. Film itu. One of it yes. Sama Back to the Future juga kalau menurut gue. Itu textbook banget in terms of script gitu. Dan sulit banget untuk mereplicate itu gitu. Sulit bang. Cuma kan kalau gua kemarin ada interview Tisa Biani ya. Maksudnya kita ngomongin karena lu udah nyinggung Back to the Future ya. Gua Tisa Biani ini kan bisa dibilang adalah aktris yang main di film terbanyak penonton sepanjang sejarah Indonesia. Satu KKN pemeran utama, main juga di agak lain. Bahkan baru 2 film ini. Dan ini rekor yang kayaknya 10 tahun ke depan belum bisa dikalahin nih. Betul. Nah gue bilang ke Tisa Biani, mungkin kalau ada produser gila atau enggak sutradara gila mau bikin film pertama kali tentang antariksa di Indonesia, yang sekelas Interstellar atau enggak ya pokoknya kayak gitu-gitu, The Martial gitu-gitu, mungkin akan bisa ngalahin KKN mungkin ya. Bisa jadi. Nah berarti kan kita tadi ngomongin scale yang Lord of the Ring, karena kan 13 belum di Jakarta masih kecilnya nih. Terus ya udah, nah lu ada ide bikin film begitu nggak Bang Kimo? Ada yang banget. Segila itu? Ada banget. Tapi nggak mungkin aja SDM kita atau produser belum siap atau gimana? Mungkin bukan nggak mungkin ya, pasti bisa sih kalau menurut gue sih. Cuman tinggal waktunya aja. Waktunya itu pasti ada yang tepat. Sekarang kan kita lihat perkembangan penonton kita. Iya. Karena untuk bikin a fantasy film ataupun sci-fi gitu ya. Iya. Itu kan dibutuhkan dibutuhkan keberanian untuk lu menginvest sebuah genre tersebut gitu ya dalam film. Karena kan belum ada cetakannya yang bisa pernah berhasil nih bro. Iya. Lu kalau misalnya gue bilang, gue mau bikin film horor mengenai ini nih, udah pasti ngantri gitu. Ya udah gue taruh duit deh gitu ya. Tapi kalau misalnya lo bikin, gue mau bikin sci-fi begini nih, bingung orang, terus nanti gimana Kim bakal balik ke duit gue gitu kan. Udah budgetnya gede. Udah budgetnya pasti besar gak gitu. Pas sama culture kita. Nah ya itu, jadi ada resiko. Tapi menurut gue karena penonton kita juga berkembang, hopefully ya penonton bioskop Indonesia itu berkembang karena orang gak tahu ya. Alhamdulillah sih kita masih kita menjadi sebuah menjadi sebuah budaya untuk kita nonton film Indonesia. Alhamdulillah kita begitu nih men sekarang. Karena kalau enggak, ini mungkin ya film kita akan stuck aja gitu. Ya sorry itu saya gitu. Lo lihat negara-negara ASEAN yang lain gitu, yang culture-nya menonton film ke bioskop, itu kita yang lumayan besar, Malaysia, Thailand, sama Vietnam. Itu tuh gede tuh. Nonton film bahasanya sendiri. Nah film Hollywood kan sekarang di Indonesia ya lo bener-bener ngelihat sesuatu yang gede banget baru lo mau nonton gitu kan. Atau yang diomongin kayak Top Gun mungkin. Mungkin yang Avengers udah Avengers, gitu. Tapi Avengers sekarang Marvel ya you know lah. Udah kurang. udah kurang aja udah gitu kan. Iya. Di sana juga gitu. Mereka punya problem hal itu gitu. Nah, alhamdulillah kita tuh menjadi satu culture nonton bioskop film Indonesia tuh sangat besar sekali. Nah, penontonnya semakin besar, berarti kan income dan pasukannya juga semakin besar dong buat filmmakers kan, buat para produser. Semoga untuk kita bisa ketemu formulanya yang tepat untuk kita bisa bikin genre lain selain horor, itu akan datang waktunya sih. Mungkin kita nggak bisa gede dulu skalanya,
Atau sekarang juga ada OTT yang lain gitu, ada streaming Iya. service yang invest ke konten. Mungkin bisa juga dari sana awalnya gitu loh. Yang mereka coba berani, dan gue pengen banget gitu, that's one of my dream untuk bikin sci-fi, not necessary horror tapi sci-fi gitu ya. Sci-fi horror lebih bagus lagi kayak Alien. Iya kayak Alien atau enggak apa tuh yang si sutradara Dune itu bikin apa? Rivals ya? Rival. Ya itu kan sci-fi horror jatuhnya Sci-fi kan. horror ya. Itu one of my dream banget untuk bikin sebuah genre yang lain, yang seru, yang bisa dinikmatin banyak orang juga. Gitu ya. Oke. Tapi memang it's a big risk karena nggak ada datanya, men. Ya. Gitu. Karena kan kita sekarang bergerak berdasarkan data juga. Ya dan kalau misalnya kita nonton The Martial atau Gravity gitu, itu kan karena di luar negeri juga ada NASA, jadi nyambung kalau kita nonton, oh mereka mungkin ada orang yang beneran kerja di antariksa gitu-gitu kan. Dan menurut gua harus sih, film Indonesia harus gitu. Kenapa? Karena kita harus maju pemikirannya gitu. Iya. Jangan kita stuck dengan apa yang ada di sini doang. Cerita-ceritanya juga cuma ada di sini doang, tapi kita harus berkembang dan maju. Ya makanya gue lumayan bersyukur di tahun 2024 dan 2023 kemarin sebenarnya ada Siksa Neraka Siksa Kubur ini. Karena ini sebenarnya ini Bang, kita kan ini kan film yang kita nggak tahu gambaran Siksa Neraka seperti apa kan. Betul. Tapi sementara kalau di Korea gue lupa, kayaknya netizen lebih ngerti lah. Ada series yang tentang menggambarkan akhirat sebenarnya. Secara nggak langsung gue lupa series Korea. Jadi ya dia digambarin drakor versi deh, ya kayak drakor gitu. Cuma menggambarkan tentang akhirat. Nah, kita tuh udah mulai sampai coba kita agak explore dikit, kita gambarin neraka. Ini gambarin neraka loh Bang. Maksudnya siapa yang pernah ke neraka gitu kan? Ini kan maksud gue udah salah satu apa ya untuk expandnya ini loh, maksudnya Betul. kita udah ke arah situ, udah masuk ke ya imajinasi nih, siksa neraka gitu. Terus masuk lagi ke siksa kubur. Jadi kan ini pengembangan yang ya kalau ngejar lagi yang Lord of the Ring masih jauh lah ya. Cuma kan udah ada, iya belum tahu juga ya. Cuma ada arah-arahnya nih gitu. Walaupun ya mungkin ada kekecewaan apa segala macam. Cuma begitu gua nonton siksa kubur, gua tuh nyadar bahwa sebenarnya penonton kita udah naik level lagi nih. Betul. Karena siksa kubur tuh Bang, itu film judulnya sih memang sangat clickbait ya, siksa kubur. Mungkin orang yang datang ke sana juga kayak datang gua mau lihat siksa kubur yang digambarkan tuh seperti apa gitu. Tapi ternyata itu film heavy banget kan, berat, lo harus mikir gitu. Gua nonton pertama kali aja yang di bioskop ada yang udah gitu dong siksa kubur. Ada yang gitu kan? Ada penonton yang kayak enggak, lu nggak ngerti bro. Siksa kubur itu maksudnya siksa kubur setengah film, siksa kubur berapa segala macam. Lo harus nonton, coba nonton 2 kali. Akhirnya yang geng-geng FOMO ini yang merasa dirinya tidak mau dikatain bodoh, dia nonton lagi. Betul. Masa orang pintar dong ngerti siksa kubur, gue juga bisa. Nah, penonton kita udah di situ Bang. Lu berarti udah bisa ngasih sedikit idealisme di film lu selanjutnya, maksud gue Insya gitu. Allah bisa ya, bisa. Iya tapi mungkin bukan PH besar sih. Lu harus mulai. Lu ada bikin ada kepikiran bikin PH sendiri Bang? Emang gue ada PH sendiri sebenarnya, tapi gue belum apa melabelkan karya gue yang karena belum gue banget gitu ya. Oke. Jadi PH gue itu belum gue taruh si labelnya. Oh. Gitu ya, insya Allah sih nanti kalau either maybe next year kali ya, mungkin tahun depan gitu kan ada label gue. Nah kalau lu ada label lu sendiri kan, kalau Bang Joko awal film nih Siksa Kubur. Kalau lu apa Bang? Belum tahu nih, belum kepikiran. belum ada kepikiran. Impian gue mau bikin film kayak gini terinfluence apa, belum ada? Sebenarnya udah ada pemikiran ke arah sana, tapi gue belum tahu kapan waktu tepatnya gitu. Karena gue masih beberapa ada project lagi sama MD, ada sama yang lain-lain juga gitu. Jadi gue belum tahu kapan. Semoga bisa kita selipin mudah-mudahan bisa tahun depan, mudah-mudahan. Apa itu Bang, project ambisius lu ini apa? Kalau Bang Joko kita lihat ya sangat ambisius lewat Siksa Kubur kan, dengan kita disuruh pikir apa segala macam. Kalau lu apa project ambisius lu, pengen bikin filmnya kayak gimana? Sci-fi atau Back to the Future tadi, atau horror lagi, gore atau apa Bang? Mungkin bisa dibilang apa ya? Ambisius banget gitu ya. Ambisius banget sih. Salah satunya sci-fi sih. Salah satunya ya. Oke, salah satunya ya. Salah satunya sci-fi gitu ya. Gimana caranya gue lagi mencari cerita yang bisa, semoga orang Indonesia bisa mendigest itu gitu. Oke. Dan itu yang gak gampang men. Gitu loh. Karena pastinya kalau bikin film sci-fi ada minimumnya lah. Iya. There's a quite
minimum amount of investment yang harus dilakukan kan. Iya. Dan itu perhitungannya harus tepat gitu. Apakah kemana nih arahnya kita? Apakah kita bisa di teatrikal atau kita bikin buat streaming doang gitu. Iya. Harus ada yang mulai lagi nih. Harus Kayak Rumah ada. Dara. Rumah Dara tuh mulai bang. Iya. Abis itu udah, abis kita bisa bikin film kayak begitu. Harus ada betul. mulai lagi, entah lu atau Bang Timo gitu ya. Iya. Tapi kalau udah ada mulai satu nih, tak udah tuh habis itu apa namanya? Makanya gue selalu bilang kayak lu, Bang Timo, Bang Timo, Pas Angga Sasongko, Bang Joko Anwar, atau sutradarain Pas Anung Bramantio, gue selalu bilang kualitas film Indonesia ini ada di tangan kalian gitu. Ya bang, lu yang jaga bang. Insya Allah ya, Lu yang masih bisa jaga terus deh. Iya penonton ya gitu. Maksudnya lu bikin film berkualitas terus. Tangannya dia ada sekarang, kalau di generasi sekarang ada di lu, Bang Timo, Bang Joko Anwar, Mas Anung Bramantio mungkin gitu, Mas Angga Sasongko ada, atau Sadra ya baru ini ya. Sadra. Maaf ya belum pernah kerja sama. Nah tapi udah mulai kelihatan dia ada yang bisa ngejaga lah gitu. Jadi kalau misalkan kalau dari gue sebagai pecinta film, gue selalu pesan ke kayak sutradara kayak lu Bang Kimo, jaga. Kalau lu udah bisa ngerjain project ambisius di luar PH gede, lakuin bang. Iya. Karena kita butuh breakthrough-nya aja. Betul. Nanti yang Gen Z udah gede akan nerusin aja. Semoga itu kita pengen banget sih. Legasinya. Karena legacy itu yang harus kita cari dan kita harus maintain ya. Dan harus kita gali bahkan. Karena saat ini generasi penerus tuh memang harus ada. Gue pengennya sih generasi di bawah gue mempunyai mindset gue harus bisa lebih bagus daripada film-film yang ada sekarang gitu loh. Gue harus bisa lebih excel, gue harus lebih gila lagi. Nah itu tuh mindset yang harus ditanamin ke mereka sih. Gitu loh. Jangan misalnya ngeliat film gue gitu ya, standarnya segitu, kita harus lebih dong gitu. Ya. Semangatnya harusnya di sana sih. Iya. Begitu ya film action yang bagus, akhirnya kita punya Mencuri Raden Saleh. Ya, itu akhirnya kan ada bagus kan. Ada plot twist. Yes, Film plot twist kan jarang kita di Indonesia. Baru Mencuri Raden Saleh, Siksa Kubur, plot twist, horor. 13 Bom di Jakarta ya plot twist ala-ala, tapi kan akhirnya berhasil mendeliver itu bang. Betul. Dan itu kan kita pas nonton Mencuri Raden Saleh sama 13 Bom di Jakarta, gila bisa ternyata Indonesia udah sampai taraf di sini. Iya. Itu jadi gue yakin kalau lu bikin film sci-fi pasti nanti ke depannya akan ada udah breakthrough lagi tuh, kayak udah sampai di sci-fi. Coba nih sebelum kita biasanya baca komen-komen nih bang, coba gue baca nih dari CNN Indonesia ya. Jadi CNN Indonesia ini mengkritik Badara Wuhi lumayan cukup keras nih. Dia bilang cerita berakhir dengan berbelit-belit gitu. Durasinya 122 menit. Tapi ternyata soal Badara Wuhi yang meneror Bima CS ini tidak terjawab nih. Jadi ada puzzle yang gak terjawab lah. Saat cerita mendekati akhir, banyak kontradiktif antara narasi dengan alur cerita, seperti mengenai kekuatan Badara Wuhi mempengaruhi manusia atau siasat yang tidak masuk akal untuk mengelabui dan demit penguasa atau tersebut. Jadi penulis skenario Lele Laila juga terlihat enggan melakukan riset lebih mengenai kebudayaan lokal serta tarian asli Banyuwangi. Jadi kayak banyak yang gue gak tahu maksudnya film ini kalau menurut lu apa kenapa ada komen-komen begitu kayak CNN ini? Kalau nggak tahu ya, kalau menanggapi spesifik gitu ya, spesifik komen yang ditulis di situ. Satu, tarian Banyuwangi yang kita research itu adalah tarian Banyuwangi yang benar. Ya, tari gandrung yang spesifik gitu. Karena tari gandrung itu kan ada beberapa. Gua menggandeng satu koreografer Bu Eli. Dia itu research, dia melakukan research di tahun 80-an sampai dengan kayaknya beberapa tahun gitu ya. Mungkin lebih dari 5 tahun gitu ya. Itu mengenai tarian tersebut gitu. Dan gue ngerasa bahwa itu tarian kita udah bener sih. Kita melakukan tarian research yang Banyuwangi namanya tari gandrung. Gitu loh. Nah di situ cukup dalam. Terus apalagi dia bilang kalau membingungkan, gue rasa sih nggak terlalu ya gitu. Maksudnya komen-komen, memang banyak komen-komen yang nggak suka. Cuman itu kan itu namanya selera ya, dan kalau mengerti apa tidak ceritanya, ya memang pastinya akan ada pertanyaan gitu ya. Siapa Badara Wuhi dan kenapa Badara Wuhi menjadi seperti itu? Itu sih biasa. Dan kita sebagai filmmaker, pembuatnya kita juga expect hal itu kok gitu loh. Nah supaya ya mungkin nanti bisa dibahas di media lain ataupun di sosial media ataupun apapun itu gitu ya. Dan
menurut gue sih nggak apa-apa juga dia mempunyai tanggapan yang seperti itu terhadap film, karena setiap orang pasti mempunyai hal yang beda-beda experience-nya gitu loh. Iya. Pastinya ada negatifnya sih men. Dan nggak apa-apa juga, that's their personal opinion dari si wartawan tersebut kok gitu. Iya. Bahkan film bagus-bagus aja, film apa ya, Oppenheimer aja ya banyak kritikan juga. Ya banyak apalagi banget itu. bro, apalagi film gue gitu kan. Iya, Inception aja ada kritikan. Dia nggak apa-apa men, maksudnya kalau ada wartawan apapun media yang ngedis lo gitu ya film lo, menurut gue sih nggak apa-apa, that's part of life gitu loh. Dan lo bisa terima bisa enggak, it's up to you gitu. Tapi kalau dari sisi kita ya kita terima aja nggak apa-apa kok gitu. Cuman faktanya adalah film ini kenapa di pick up sama US distributor gitu, sama Lionsgate gitu, berarti kan ada sesuatunya gitu yang appeal towards lebih besar lagi audiensnya gitu. Ya mungkin kebudayaannya sama. Memang kalau dari CNN juga bilang bahwa mereka merasa naskahnya ini ada kekosongan naskah, maksudnya naskah ini kayak kurang perfect. Tapi memang kalau di CNN bilang kalau lu tuh jadinya terlalu fokus sama aspek teknis, jadi daripada rasa dari filmnya, lu lebih fokus ke teknis. Jadi sinematografinya udah bagus banget bang, gitu. Tapi secara story atau storytelling ya jadi kayak kurang. Pastilah. Maksudnya gue juga di sini kan masih belajar bikin film. Kita pasti nggak bisa bikin sesuatu yang semua orang pasti suka kan. Iya. Akan sulit sekali gitu. Pastinya gue ada kekurangan di sana dan di sini gitu. Tapi ya nggak apa-apa. It's fine gitu loh. Maksudnya sesuatu yang kita akan belajar lagi kok gitu. Untuk lebih baik nanti mungkin di kedepannya. Ya Saudino tuh bagus bang, gue suka bang. Ya Saudino tuh bagus. Mungkin memang kalau Badara Wuhi ini mungkin dari cerita aslinya juga kurang kuat kali ya. Karena kalau Badarwi kan dia nggak ada threadnya dia. Nggak ada threadnya dan bukunya juga belum gitu. Jadi this is something new yang mungkin orang harus bisa adaptasi aja sama KKN yang dulu ini gitu. Iya. Kalau lu menanggapi orang yang nonton Badara Wuhi, bosen lah filmnya, ngebosenin apa bang? Ya coba lo nonton sekali lagi deh. Mungkin gak jadi bosen. Iya mungkin ya. Coba ya. Nonton sekali lagi ya. Iya, kalau gue belum nonton jujur bang. Oke. Gue baru mau nonton jujur gue. Soalnya nonton di IMAX ya bro ya. Iya ada soalnya tayang IMAX ya. Ada IMAX, ada 4DX. Lo kalau mau seru-seru banget ya mungkin di 4DX. Tapi IMAX tuh bener-bener for film gitu loh. Oh iya. Jadi kita coba. Tadi udah dijawab tuh, masih ada rencana kolaborasi bareng Bang Timo? Ada dong. Ada ya. Wah ini kalau misalkan dikasih kesempatan buat nge-remake film apapun di dunia ini, apapun ya, pengen remake film apa dan kenapa? Oh anjir, Back to the Future kalau ditanya begitu Bang. Gitu. Ya mungkin gitu. Ada hubungan dengan time travel. Iya, gitu. tapi kalau lu boleh nge-remake bang, nge-remake film, lu apa yang mau lu remake? Wah gila, remake tuh paling serem sih men. Karena originalnya kan lu emang bisa gitu untuk top of the original gitu ya. Agak sulit sih. Kalau bikin remake gue agak serem sih. Agak serem ya, nggak ada. Agak serem sih. Remake ya. Tapi kalau apa namanya kayak Ratu Ilmu Hitam kan remake ya? Itu kan sebenarnya ya remake banget tuh karena kita berubah banget ceritanya gitu dari yang original kan settingannya di desa, terus kita dari POV-nya si Susana gitu ya, Susana waktu di Ratu Ilmu Hitam. Nah kalau sekarang kan enggak. Gue sama Joko mikir kayaknya nggak bisa dari situ sudut pandangnya gitu loh. Sudut pandangnya dari korbannya gitu. That's a remake gitu, sesuatu yang bisa kita remake. Tapi kalau misalnya I don't know ya, gue belum tahu sih, belum kepikiran gue mau bikin apa gitu, gue belum kepikiran sih men. Ini kalau nge-remake film G30 SPKI nggak mau? Widih. Darah itu merah jenderal. Kan, gitu ya. Nggak ada keinginan tuh. Iya itu. Kan itu ada gor-gornya juga dong. Seru banget sih. Ya mungkin mau kali. Mungkin ya bro. Tergantung ceritanya nanti gimana bro. Iya jadi diulang lagi. Jadi yang ditonton di sekolah-sekolah sekarang versi lu. Udah mulai ini lagi, udah mulai dirombak lagi versi sekarang. Nah ini ada pertanyaan bagus juga nih. Tadi sebenarnya udah sih penasaran sama Bang Kimo, akankah bikin film selain horor ke depannya? Sebenarnya lu ada keinginan sci-fi kan? Iya. Coba kalau gue upgrade dari pertanyaan ini, sebenarnya kan Indonesia ini kan lagi cinta banget sama film horor.
Dan beberapa orang tuh merasa tren kecintaan Indonesia terhadap film horor ini bisa jadi mematikan genre yang lain lah. Entah itu drama apa segala macam. Kalau menurut lu pribadi Bang Kimo, horor terus ini Indonesia ini sesuatu yang baik nggak untuk industri kita atau gimana? Untuk variasinya apa segala macam? Untuk menurut gue sih nggak apa-apa ya. Oke. Kalau horor itu sebagai king genre dari film Indonesia gitu ya. Iya. Menurut gue nggak apa-apa karena itu akan mensupport yang lain. Oke. Contohnya apa? Contohnya kalau lo lihat beberapa bulan ke belakang atau tahun lalu, the highest is horror film. Yes. Begitu muncul agak lain yang notabene sebenarnya itu bukan film horor gitu, tapi Ada horornya dikit. Ernest kan genius juga ya. Iya. Sama teman-teman Iya. HH Korso ini kan benar-benar genius gitu ya. Dia bisa bikin package itu sebenarnya nggak ada horornya sama sekali gitu. Iya. Dan ternyata laku keras gitu. Nanti abis ini akan ada film Mbak Gina juga gitu ya, sequel dari Dua Garis Biru kan. Nah itu kan juga itu sebuah hal yang lain yang gue yakin akan terimpact lah as a result gitu ya. Iya. Filmnya Imaginary juga yang kemarin Jatuh Cinta Jatuh seperti film-film Iya. itu have a good number kok, definitely gitu ya, yang nggak nyangka gitu loh. Jadi hopefully sih dengan ada genre kuat gitu ya, genre horror yang kuat yang menghasilkan quite significant amount of profit gitu ya. Oke. Itu akan mensupport genre yang lain definitely. Oke. Nggak bukannya mematikan gitu, orang akhirnya ya udahlah gue nggak mau nonton film action gitu, gue nggak mau nonton film ini, enggak sih. Yang penting kan mindsetnya satu, lo ke bioskop, lo mau nonton, itu aja mindsetnya gitu. Tapi kalau misalnya di bioskop nggak ada sama sekali genre yang film yang orang Indonesia minatin, gawat bos, bakal mati itu. Iya benar. Harus ada gitu, harus ada yang menjadi king gitu ya. Jadi nanti ya semoga bisa naik nih, drama naik. Kan dulu kan ada Apa Dengan Cinta number one, that's a drama gitu. Terus ayat-ayat cinta, Petualangan Sherina ya. Petualangan Sherina, Musical. film-film religi itu kan semua naik gitu. Nah ini mungkin belum ketemu aja. Saat ini memang orang mencari sensasinya. Siapa tahu di drama itu ada satu sensasi yang bisa dirasakan lebih kalau lo nonton di bioskop gitu. Iya benar juga. Kadang-kadang kayak agak lain akhirnya dapat momentum, mungkin orang bosan sama film horor Indonesia, Betul. akhirnya dapat momentum juga kan. Mungkin Bisa ya, jadi mungkin. gitu ya. Bisa jadi Jadi begitu. memanfaatkan kebosanan orang terhadap film horor, masuk ada genre yang lain, akhirnya jadi meledak. Walaupun kayak 13 Malam di Jakarta juga nyampe numbers yang bagus walaupun terseok-seok ya. Betul. Di awal-awal ya, Iya. tapi nyampe juga akhirnya Sampai gitu juga gitu. Iya makanya. Nah berarti sebelum udahan Bang, ada tips ini nggak Bang? Bikin film ala Bang Kimo Stambul. Wah siap. Ada nggak atau apa teori-teori atau tips yang biasa orang beda-beda setiap sutradara kan? Kalau lu apa Bang? Tipsnya ya, pokoknya kalau sebagai sutradara gitu ya. Iya, Kalau iya. sebagai sutradara sebisa mungkin kolaborasi sama yang punya ide awalnya. Oke. Jadi misalnya ide awalnya misalnya si produsernya gitu ya. Dia tuh maunya apa sih gitu loh dari itu. Misalnya idenya bukan dari kalian nih, bukan dari sutradaranya gitu. Idenya dari produser. Gue mau bikin film kayak gini gitu. Nah kalau lo harus menemukan satu passion yang bisa lo sukai dalam project itu. Either itu temanya atau either itu treatment lo atau apapun lah gitu. Kalau lo nggak interest sama sekali, forget it, lo nggak usah megang itu sama sekali. Kenapa? Karena lo akan spend time lumayan lama nih terhadap sama project ini. Ya. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 bulan, bisa 5 bulan gitu loh. Tapi lo akan spend time, quite amount of time. Kalau lo nggak suka, lo akan melupakan dan akhirnya film itu tidak jadi passion lagi sama lo. Jadi dari awal lo harus sudah passionate terhadap satu project ini. Kalau misalnya enggak, kalau lo nggak menemukan itu di dalam project ini, lo jump to another one. Carilah yang lo benar-benar passionate about. Ya. Dan gue yakin itu akan berhasil, gitu loh. Dan itu akan jalan lah. Ya. Dan konsistensi. Konsisten aja. Kalau Bang, ya. misalnya lo nggak konsisten, lo nggak akan nyampe men. Iya pasti Lo harus kuncinya konsisten ya.
Iya benar. Makanya semoga kedepannya akan ada film-film legendaris lagi dari Bang Kimo. Amin. Ya seperti Rumah Dara. Dan buat yang udah nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Buat Bang Kimo sehat-sehat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you for having me, bro.